Sholat ada niatnya, puasa ada niatnya, maka wudhu pun ada niatnya. Dari mana dalilnya? Quran tidak ada yang menjelaskan sunnah. Maka sunnah dan Quran ini saling melengkapi. Dan ketika Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, tetapi Nabi dengan sunnahnya, sabda-sabdanya menjelaskan secara rinci, menunjukkan peran Nabi begitu besar, ya, bersandingkan Al-Quran. Jadi hukum itu bukan hanya kembali pada Al-Quran, tapi kembali kepada Nabi. Bagaimana bisa mengenal Al-Quran kalau tidak mengenal orang yang sudah diturunkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad. Kiaskan pada hal ini, analoginya, bagaimana kita bisa memahami sabda Nabi atau memahami Quran dan baik kalau tidak kenal kepada orang yang kenal kepada Nabi, siapa? Sahabat. Bagaimana kita bisa mengenal sahabat kalau tidak kenal dengan tabi'in? Terus demikian sampai kepada guru kita. Tidak mungkin orang melompat langsung kembali pada Quran dan hadis. Maka jangan dipertentangkan. Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi Muhammad? Nah, ini tidak paham berarti. Tidak paham tarikh tasyri', tidak paham sejarah syariat, tidak paham bagaimana sanad keilmuan itu harus bersambung, tidak paham bagaimana lahirnya usul fikih, lahirnya fikih, lahirnya qawaidul fikih. Bukan menentang Al-Quran, tetapi ilmu dari Rasulullah yang dipahami sahabat dibukukan menjadi satu buku atau kitab. Bagaimana cara berpikir fikihnya para sahabat Nabi? Kan belum ditadwin. Mereka para sahabat dengan kecerdasan tingginya memahami bahasa, langsung keluar fatwa ini, fatwa itu. Belum sempat ditulis. Kemudian didengar oleh murid-murid para sahabat tabi'in. Nah, setelah tabi'in ini, generasi berikutnya sudah mulai menulis. Lahirlah generasi Alkitabah, tadwin, dicatat. Generasi berikutnya mencatat catatan gurunya. Begitu. 3 generasi setelah salafus saleh di bawahnya itu generasi imla sudah. Imam Syafi'i mengaji kitabnya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari hafalannya. Oleh murid-murid Imam Malik ditulis menjadi kitab Al-Muwatta. Bukan langsung seperti sekarang ada penerbit begini, enggak. Susah dulu menghafal sekaligus menulis, dan ternyata metode menghafal dengan cara menulis paling kuat daripada hafalan begini saja. Lebih kuat dengan ditulis. Konsentrasi pikiran kita dengan pandangan mata kita kepada tulisan secara otomatis menambah ingatannya, kuat ya. Dan terekam, catatan tulisan itu terekam masuk ke ingatan kita seperti foto kamera yang merekam gambar, masuk menjadi ingatan. Tapi kalau hanya melihat begini dengan mata, beda orang, beda hafalan.